kita akan masuk ke pembicara kedua. Pembicara kedua adalah Kang Gaga Nugraha Ramadan. Beliau akan menyampaikan tentang sama potensi industri juga, terutama desain dan komputer grafik. Silakan Kang Gaga kalau sudah siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat silakan di-share Kang Gaga. Ya. Salam kenal buat yang udah ikut bergabung ya di sini sama Kang Intan tadi juga saya belum kenal nih kebetulan. Nah, kebetulan materinya juga mungkin nggak jauh berbeda ya. Agak sedikit sama, tapi mungkin dari sudut pandang yang berbeda ya, dari praktisi, dan saya melihat dari profesi di dalamnya gitu. Saya share screen dulu ya. Silakan. Udah kelihatan ya? Kang Fadli? Masih delay di saya. Oh, belum ya? Belum keluar ya? Belum, masih delay. Oke, sudah masuk. Sudah muncul. Okay. Ini judul Silakan. sih meraup peluang desain dan komputer grafik dalam peta industri kreatif. Pertama sih saya mau jelasin juga seperti sebelumnya udah dijelaskan sama Kang Intan, tapi mungkin dari definisi yang sedikit berbeda tapi sebenarnya maknanya tetap sama. Jadi desain grafis itu apa sih gitu? Desain grafis itu sebenarnya adalah sebuah proses seni untuk memecahkan masalah komunikasi secara visual melalui elemen grafis seperti bentuk, garis, warna, tipografi, fotografi, ikonografi, dan ilustrasi gitu. Tapi pada perkembangannya disebut desain komunikasi visual karena penerapan ilmu ini merambah ke berbagai media mengikuti perkembangan teknologi ya. Jadi bukan hanya mungkin di awalnya itu cuma media cetak, tapi ke sini ada teknologi baru yang membutuhkan membutuhkan juga ilmu-ilmu visual gitu, sehingga ilmu desain grafis ini masuk ke media-media baru ini gitu ya. Nah, sementara komputer grafik adalah sebuah cabang keilmuan komputer yang berhubungan dengan menghasilkan gambar menggunakan bantuan komputer. Saat ini komputer grafik menjadi inti dari teknologi desain, fotografi, film, animasi, dan video game. Jadi kurang lebih sih sama seperti yang dijelaskan sama Kang Intan ya. Jadi memang si desain itu akhirnya masuk ke berbagai keilmuan lain seperti fotografi, film, animasi, dan video game gitu. Karena pada dasarnya ilmu-ilmu tadi juga merupakan ilmu visual ya, ilmu komunikasi visual gitu. Nah, desain dan komputer grafik ini menjadi sesuatu yang nggak bisa dilepaskan di zaman digital saat ini ya. Jadi saat ini proses pengerjaan desain tidak bisa dipisahkan dengan komputer. Hampir keseluruhan proses kerja eksekusi desain, fotografi, video dilakukan secara digital di dalam komputer. Teknologi pada komputer grafis sendiri mengalami banyak perkembangan, dari mulai berbagai fitur yang mempermudah proses kerja hingga teknologi yang memungkinkan kita membuat apapun yang sebelumnya tidak bisa dilakukan gitu. Secara live gitu ya, kita bisa manipulasi hasil syuting atau bikin sesuatu yang emang tidak ada di saat syuting. Komputer grafis juga
terus berkembang ke berbagai industri seperti multimedia, animasi, film, hingga video game ya, seperti yang tadi. Nah, ini perkembangan ini menghasilkan banyak profesi baru di dalam ragam industri komputer grafis tadi. Jadi kita lihatnya dari segi profesinya. Nah, selain itu, nah ini prinsipnya nih, komputer grafik itu sebenarnya gabungan dari teknologi dengan seni. Ya. Jadi pertemuan antara teknologi dan seni. Jadi bagaimanapun alat kerja kita adalah komputer yang sifatnya teknologi, tapi hasil akhirnya tetap sebuah karya seni. Gitu. Nah ini kurang lebih ada beberapa industri yang memanfaatkan komputer grafik. Yang paling dasar adalah percetakan ya. Percetakan itu yang mungkin saat ini walaupun itu industri yang cukup tua gitu, tapi sampai saat ini tetap sangat produktif ya, terutama untuk UMKM, misalnya untuk brosur, untuk spanduk, untuk media luar ruang apapun gitu. Nah ini percetakan ini tetap ada, cuma mungkin dari segi keilmuan nggak terlalu dalam di dalam di dalam keilmuan DKV ya, tapi lebih ke teknis cetak gitu. Kalau di dalamnya juga ada profesi seperti setting design ya, misalnya bukan desainer tapi dia operator cetak gitu. Nah, itu juga menggunakan komputer grafik. Terus saat ini ilustrasi, misalnya ilustrasi juga yang dulunya dilakukan secara manual menggunakan cat gitu, kertas, cat, mungkin medianya atau mungkin media-media yang berupa fisik, sekarang hampir keseluruhan ilustrasi dilakukan secara digital dengan karakteristik yang tetap bisa menyamai manual ya gitu, karena software ilustrasi ini sudah bisa menirukan itu karakteristik cat ya, berbagai cat, bisa cat air, cat minyak, mau apapun itu bisa dicapai dengan teknologi digital saat ini, khususnya kayak Photoshop ya, dan mungkin beberapa software yang sejenis gitu. Selain itu juga yang tadi juga udah banyak dibahas ya, konten ya. Konten itu pastinya menggunakan banyak elemen visual juga, salah satunya video, mungkin fotografi, juga ada motion graphic di situ. Banyak juga tentunya di konten ini sangat banyak lah melibatkan ilmu desain, ilmu fotografi dan sebagainya. Dan tentunya semua pengerjaannya di dalam komputer dan ditampilkan juga secara digital ya, entah itu bisa kita lihat di komputer ataupun gadget ya. Lalu komputer grafik juga masih digunakan di media cetak, walaupun media cetak ini sebenarnya udah sangat jarang peminatnya, sehingga media cetak ini berpindah ke digital ya, misalnya kayak detik.com, kompas.com mungkin, yang dulunya kita beli koran Kompas tapi sekarang ke media website gitu ya. Nah, tapi sebenarnya pada dasarnya keilmuan desain seperti layout di situ, layout halaman misalnya, dan berbagai macam hal yang sifatnya desain itu dilakukan di dalam komputer, dan sekarang juga dibagikan secara digital juga gitu. Nah, selain itu juga ada industri yang ini ya, untuk kebutuhan perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak terlalu di share secara luas, seperti
di TV atau apa ya, misalnya kayak company profile atau video explainer untuk internal perusahaan. Nah, ini juga sebuah potensi ya untuk teman-teman ketahui ya bahwa ada industri yang khusus gitu untuk mengerjakan video-video internal perusahaan gitu kan. Misalnya perusahaan-perusahaan yang besar dengan karyawan yang ratusan atau ribuan orang itu membutuhkan media komunikasi ya antara perusahaan dengan karyawan. Misalnya perusahaan ini memiliki sebuah produk baru yang akan diproduksi. Nah, menjelaskan produk baru ini kepada karyawannya sendiri itu membutuhkan media yang bisa diulang-ulang, misalnya bikin video motion graphic, mungkin infografik, atau bisa juga dengan video syuting gitu, dikombinasikan. Nah, tujuannya untuk mempermudah itu tadi komunikasi antara perusahaan dengan dengan karyawannya misalnya. Dan mungkin kita juga nggak nonton itu lebih ke mungkin di LED di perusahaan-perusahaan mereka, atau mungkin mereka kirim lewat grup-grup mereka. Nah, itu juga sebuah potensi bisnis dan sebuah potensi profesi juga di situ. Nah, selain itu juga ada fotografi menggunakan komputer grafis, pasti karena saat ini fotografi juga sudah menggunakan kamera digital ya, digital kamera yang setelah itu filenya juga diedit di dalam komputer. Dan bisa jadi bukan hanya diedit sederhana, tapi juga dimanipulasi ya, mungkin dikombinasikan beberapa foto menjadi satu foto. Nah, itu namanya digital imaging. Nah, digital imaging itu juga sebuah profesi khusus juga yang bisa teman-teman jadikan itu pilihan profesi juga. Itu digital imaging ya salah satunya. Nah, setelah itu ada juga di arsitektural dan perencanaan ya, misalnya ada ya yang paling sederhana rumah, misalnya rumah sebelum dibangun dibuat dulu visualisasi rumah itu secara 3 dimensi misalnya. Setelah itu yang lebih berat lagi mungkin sampai ke mungkin pembangunan jembatan atau jalan tol yang harus, atau MRT kayak kemarin kita juga sempat bantu juga untuk bikin visualisasi proyek-proyek besar itu gitu. Jadi industri animasi itu sebenarnya arsitektural yang akhirnya menggunakan teknologi 3D sebenarnya menggunakan teknologi animasi. Cuma biasanya orang-orang yang mengerjakan itu mereka itu spesialis di arsitektural gitu. Mereka nggak ngerjain animasi yang lain. Gitu. Terus juga di engineering juga ya. Di engineering ini misalnya membuat mobil misalnya, sekarang ini udah nggak pakai tanah liat dulu untuk bikin model prototype gitu. Mereka sekarang udah buat dengan komputer gitu, dengan teknologi 3D. Setelah itu mereka print ke bentuk fisik ya, ada 3D printing gitu. Nah, mereka akhirnya bikin mobil itu dibuat di modeling di software 3D, lalu di print jadi sebuah mobil yang bentuknya fisik gitu. Nah, setelah itu yang paling sangat menggunakan computer grafik pastinya dunia periklanan ya. Dunia periklanan ini banyak sekali gitu pemanfaatan desain dan computer grafik di dalam periklanan. Entah itu membuat packaging yang pastinya membuat iklan itu juga gitu. Membuat corporate identity misalnya, segala macam hal yang di dunia advertising itu eksekusinya menggunakan computer grafik. Nah, setelah itu mungkin televisi dulu ya. Televisi udah pasti di dalamnya ada paling tidak motion graphic. Yang biasa kita lihat, mungkin kita lihat opening bumper TV itu menggunakan grafis gitu ya. Nah, ini juga ada profesi khusus orang-orang yang mengerjakan motion graphic di televisi gitu. Nah, jadi ini kenapa disebut satu-satu, karena memang di televisi juga menyedot tenaga kerja yang cukup banyak ya.
mungkin ribuan orang gitu yang entah itu di televisi juga ada video editor juga, jadi bukan hanya motion graphic seperti tadi, tapi ada video editor, mungkin juga ada yang mengerjakan efek juga, ada juga mungkin ngerjain animasi juga, tapi untuk kebutuhan berita biasanya. Jadi beda dengan animasi yang biasa dikerjain di film. Nah, lalu ada website dan media interaktif. Nah, website sama media interaktif ini kurang lebih sama ya, cuman beda fungsinya gitu. Tapi secara teknis kurang lebih mirip. Nah, website udah pasti teman-teman udah sering lah menggunakan itu. Nah, itu juga pastinya keseluruhannya itu sebenarnya adalah sebuah desain grafis yang dikombinasikan dengan teknologi IT ya, di mana ada programming di situ sehingga halaman dan halaman itu bisa secara interaktif bisa kita klik, bisa kita segala macam, dan itu bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan ya, entah itu untuk tadi kayak misalnya untuk berita misalnya, atau mungkin untuk untuk e-commerce gitu ya. Sekarang misalnya kayak Alibaba atau apa, itu kan semua website e-commerce gitu ya. Kayak misalnya sekarang Lazada atau apa, nah itu ranahnya website design. Tapi di situ juga ada media interaktif gitu. Media interaktif ini biasanya kebutuhannya untuk edukasi dan segala macam. Nah, setelah itu ada film ya. Film itu saat ini ya nggak sama juga, karena semua proses di digital. Setelah itu juga banyak kebutuhan manipulasi di situ ya, yang disebut visual effect ya. Selain itu film juga ada film full animasi juga. Nah, itu jelas-jelas itu computer graphic gitu. Jadi sebutannya juga memang computer graphic, atau sebutan lainnya computer generated imagery ya. Jadi computer generated imagery ini sangat menjadi kebutuhan penting di dalam pembuatan film saat ini gitu. Nah, setelah itu ada game ya. Video game jelas itu computer graphic juga. Di situ ada yang mungkin tadi dijelaskan Kang Intan, pasti awalnya juga didesain dulu, desain karakternya dan segala macam. Terus ada saat ini yang terbaru ini ada AR sama VR ya, augmented reality sama virtual reality. Yang tadi juga sempat dijelaskan sama Kang Intan ya. Kita lanjut. Nah, kurang lebih kayak gini ya yang tadi dijelaskan ya, komputer grafik itu mungkin kebagi secara teknis ya. Ada 2D design, ada fotografi, ada videografi, ada video, ada 3D, ada video game. Nah, 3D dan video game ini khusus di ranah CGI karena beda komputer grafik yang digunakan di 2D design atau mungkin fotografi dan video dengan teknologi yang dipakai di 3D dan video game yang disebut CGI ini. CGI itu sebenarnya pada dasarnya 3D animation gitu. Sesuatu yang sepenuhnya dibuat di komputer menggunakan poligon itu ya. Misalnya kalau nanti, tapi ini agak panjang ya kalau ngejelasin CGI, tapi singkatnya kurang lebih yang di bawah ini adalah CGI ya, 3D animation, VFX, mungkin visualisasi arsitektur kayak tadi, terus video game jelas ini khususnya video game yang 3D ya, karena game itu ada kebagi dua, ada game 2D, ada game 3D. Nah, game 3D ini pastinya CGI. Nah, sementara yang 2D design ini walaupun menggunakan komputer, tapi campur tangan manusia itu lebih kuat ketimbang komputer gitu. Jadi kita semua bentuk itu kita desain dengan benar-benar sebenarnya campur tangan manusia itu lebih kuat. Beda dengan CGI, komputer itu lebih dominan gitu di dalamnya. Walaupun campur tangan manusia juga sangat kuat gitu, cuma banyak proses yang akhirnya komputer yang melakukannya gitu. Sementara video ya memang dilakukan di saat syuting, hanya saja diedit menjadi sebuah data digital yang diedit secara digital juga gitu.
kurang lebih. Nah, kalau 2D ini ada beberapa ini ya apa namanya yang di 2D itu diaplikasikan ke misalnya digital printing. Ya misalnya buat corporate identity seperti ini ya. Entah itu bikin kop surat, bikin brosur mungkin, bikin kartu nama gitu. Ini aplikasinya. Nah, ini biasanya orang-orangnya juga memang yang biasa dicetak, biasanya orang-orang yang emang mengkhususkan diri di sana. Misalnya saya sendiri sebenarnya pada dasarnya kan lulusan DKV yang juga belajar ini, tapi karena kekhususan apa namanya saya di CGI gitu, jadi saya nggak terlalu ahli di dunia cetak lagi gitu, karena dunia cetak ini kan apa namanya bukan tingkat kesulitan, tapi tantangannya itu beda gitu. Tantangannya itu misalnya bagaimana warna yang kita desain sama warna yang setelah dicetak itu misalnya sama gitu. Itu salah satu tantangan yang mungkin banyak lagi tantangan lain yang butuh pengalaman. Sementara ketika kita memilih sebuah profesi dan mendalami itu, akhirnya kita nggak bisa memilih semuanya gitu ya. Misalnya ini satu tadi digital printing, ini ada gambar-gambar ya. Digital printing, ada juga ilustrasi ini, misalnya kita juga bisa jadi ilustrator ya. Kalau memang kita punya bakat menggambar sangat kuat dan suka menggambar ilustrasi, ini salah satu karya dari studio di Indonesia yang namanya Karavan. Karavan juga sering terlibat di dalam industri film. Kebetulan sering saya bekerja sama dengan mereka. Nah, mereka ini selain ke film, mereka juga bikin komik, bikin segala macam ya. Tapi juga sangat serius di film sebagai konsep art ya. Konsep art. Nah, ini tapi ini tetap di ranah 2D. Ini sebuah profesi yang juga sangat menarik sekarang ya, ilustrasi, karena kebutuhan untuk untuk perkembangan teknologi saat ini itu sangat besar ya, terutama tadi ya kalau komik itu suatu rumahnya mereka lah, tapi mereka itu sekarang berangkat ke industri game ya, terus ke industri film juga gitu, yang luar biasa gitu pengaruhnya ke berbagai industri lain. Nah, terus website sama multimedia interaktif kayak yang saya tadi bilang ya. Ini yang teman-teman udah tahu lah. Nah, tapi yang misalnya multimedia interaktif ini biasanya kebutuhannya untuk edukasi, misalnya CD interaktif, terus di dalamnya ada materi-materi. Ini misalnya contohnya multimedia pembelajaran interaktif adab-adab Islam misalnya. Atau mungkin juga bisa aja pelajaran matematika atau segala macam. Jadi ini untuk memudahkan, misalnya memudahkan orang tua untuk mendidik anaknya misalnya dengan sesuatu media yang menarik gitu. Ada audiovisual di situ, nggak sekedar sesuatu buku yang sifatnya statis dan perlu dibaca. Ini media interaktif ini akan menuturkan gitu, akan menuturkan informasi yang emang akan disampaikan di dalam media interaktif itu ya. Dan kita bisa klik gitu seperti sebagaimana website. Gitu. Lalu, nah ini pasca produksi film ya. Saya kebetulan dari awal karir bekerja di perusahaan, kalau di industri itu namanya post production atau bahasa Indonesianya pasca produksi. Biasanya hasil syuting itu masuk ke editing kan. Nah, editing itu berarti kalau apapun sesuatu setelah syuting itu dinamakan pasca produksi. Sementara syuting sendiri namanya produksi kan. Jadi sesuatu proses dilakukan setelah syuting.
Nah, ini ranah komputer grafis juga karena semua dilakukan di digital juga ya. Pertama, offline editing. Offline editing itu apa sih? Offline editing itu proses mengedit hasil syuting gitu. Sebenarnya mengedit itu maksudnya menyusun juga sesuai dengan skenario si video-video hasil syuting. Karena hasil syuting itu nggak semuanya bagus kan. Jadi harus dipilih bagian-bagian mana yang emang tetap dipakai dan akhirnya kita susun sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya sudah dilakukan gitu. Nah, akhirnya jadi sebuah rentetan video yang enak ditonton gitu. Nah, sementara proses selanjutnya itu grading atau color grading itu bagaimana hasil syuting itu kita warnai menjadi sesuatu yang lebih indah sih, atau mungkin sesuai konsep ya. Misalnya kalau filmnya horor ya mungkin warna-warnanya juga gimana memberikan kesan horor itu. Jadi sebenarnya color grading ini selain menambahkan artistik di dalamnya, tapi juga sebenarnya membangun mood si video ini yang tadinya mungkin plain aja hasil syutingnya, tapi ketika diwarnai menambah mood ya sesuai dengan kebutuhan si cerita ya. Ini juga sebuah profesi sendiri ya. Tadi offline editing itu offline editor namanya. Nah, grading ini ada namanya colorist atau ya itu colorist ya namanya, yang sebuah profesi yang juga lumayan kalau di dunia industri film itu lumayan bukan hanya penting tapi juga gajinya besar gitu. Karena orang-orangnya juga nggak sembarangan ya, maksudnya dia seperti pemain bola lah, misalnya ada Cristiano Ronaldo, nah itu kan dia mahal. Nah ini juga sama, dia orang-orangnya ini punya taste yang bagus akan warna sehingga dia jadi seperti superstar gitu di dalam dunia film. Ini misalnya colorist itu siapa gitu, atau editor offline juga siapa gitu. Nah, ini penting karena nanti mempengaruhi ke hasil film secara utuh. Nah, lalu ada nih rotoscoping. Rotoscoping ini kurang lebih kayak gini ya. Rotoscoping itu sebenarnya memisahkan objek dengan objek lain ya. Misalnya ini orang dipisahin dari background. Ini dibungkus dengan menggunakan sejenis vektor ya, sejenis vektor kurva. Aduh, sorry. Sejenis kurva yang akhirnya ya ini misalnya ini kebutuhannya untuk apa? Untuk visual effect. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, untuk visual effect ini kita biasanya memasukkan objek di belakang objek yang udah ada gitu. Nah ini kita butuh memisahkan layer ini. Seperti bagaimana di Photoshop, kita kalau mau masukin sesuatu di belakang objek, kita harus pisahkan dulu. Nah ini kurang lebih kayak gitu. Jadi rotoscoping itu kurang lebih kayak gitu. Nah ini juga sebuah profesi yang khusus sendiri, tapi tidak melibatkan seni ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang merasa saya secara seni nggak terlalu oke, nah ini sebenarnya banyak di dunia komputer grafik ini yang lebih dominan ke teknikal aja gitu dan kerajinan tangan gitu. Bagaimana memisahkan misalnya objek yang udah ada di syuting ke dalam yaitu memisahkan objek dengan background misalnya kayak gini. Gitu. Nah ini teman-teman yang lebih suka komputer aja tanpa kemampuan seni bisa mendalami dan ahli di sini gitu. Saat ini sih yang banyak masuk di industri ini itu di India ya. Jadi Hollywood juga banyak menggunakan jasa dari perusahaan-perusahaan India untuk itu. Tapi di Indonesia sendiri ada beberapa perusahaan yang khusus
mengerjakan rotoscoping. Jadi bukan hanya sebagai profesi, tapi ada perusahaan gitu yang khusus untuk mengerjakan rotoscoping untuk keperluan film-film Hollywood. Lalu ada online editing ya. Online editing itu sebenarnya dia kebutuhannya adalah satu mengkombinasikan beberapa elemen ya. Misalnya ada entah itu motion graphic atau mungkin di situ ada efek atau mungkin ada CGI juga di situ ya. Misalnya ada monster di belakangnya. Itu digabungkan di dalam sebuah proses namanya online editing. Nah, online editing ini nama profesinya itu kompositor. Kang Gaga 5 menit lagi ya. Oke, siap. Profesinya itu online editing, online editor atau digital kompositor ya. Ini sangat banyak orang Indonesia pun banyak di Hollywood yang ikut mengerjakan itu dan tapi di Indonesia pun banyak gitu. Itu atau sebutannya juga VFX artist itu banyak nama istilahnya. Satu lagi nih motion graphic kalau di dunia video. Ya, motion graphic ini sebenarnya pada dasarnya desain grafik gitu. Desain grafik hanya saja digerakkan di dalam video gitu. Ini sebenarnya seperti logo mungkin atau elemen-elemen grafis ini digerakkan di dalam software yang khusus misalnya kayak After Effects. Terus juga ada sekarang juga menggunakan software 3D juga namanya Cinema 4D misalnya. Nah, ini motion graphic ini ya kalau kita belajar DKV nanti ya ini sebenarnya ya basically DKV yang dimasukkan unsur animasi gitu di dalamnya. Nah, ini kebutuhannya sangat banyak di semua media seperti tadi misalnya entah itu mau sekedar berita Kompas awalnya ada begitu juga. Mungkin game kita buka game ada begituan juga. Buka aplikasi bahkan atau mungkin buka handphone pertama kali langsung keluar motion graphic. Entah itu logo Samsung atau Apple gitu ya. Atau mungkin logo-logo yang lain itu bergerak dulu. Nah, itu namanya motion graphic. Nah, ini sebuah profesi yang seksi juga nih lagi banyak banyak dibutuhkan. Ini satu lagi Kang Fadli ya. Sorry, ada 2 halaman lagi, satu halaman lagi. Nah, jadi satu lagi nih 3D ya. 3D ini ada yang disebut modeler, ada rigger, ada animator, ada efek, ada look development, ada kompositor. Ini profesi berbeda semua. Tapi kalau saya kebetulan saya sendiri adalah generalis, jadi saya semuanya gitu. Ada sementara di dunia 3D itu sebenarnya biasanya umumnya terpisah, tapi juga ada yang memilih menjadi generalis. Sebagiannya generalis, sebagiannya spesialis, namanya spesialis yang pisahan ini. Jadi dia orang ini ahli di membuat bentuk-bentuk 3 dimensi, misalnya ini modeler. Terus ada rigger. Rigger itu membuat kerangka untuk membuat objek model 3D itu bisa bergerak dengan baik. Terus ada animator, adalah orang yang menggerakkan objek-objek 3D. Lalu ada efek, itu orang-orang yang mensimulasikan partikel, misalnya debu atau api atau apapun yang sifatnya benda-benda tidak solid, sifatnya partikel gitu ya. Terus ada look development. Look development itu biasanya orang yang ngasih lighting, ngasih shader, material gitu, entah itu materialnya itu besi kah atau mungkin itu kayu kah atau apa. Nah, itu di develop di proses look development. Nah, ini orangnya khusus juga lighting artist atau look dev artist gitu. Nah, satu lagi kompositor yang menggabungkan hasil rendering menjadi sebuah kesatuan dan mengkoreksi apabila ada masalah ya. Nah, tapi industri 3D sendiri, nah ini industri 3D sendiri sebenarnya juga nggak hanya di dunia animasi ya. Ini pertama pasti digunakan di animasi. Kita percepat dulu ya. Ini ada industri game pastinya.
arsitektural yang tadi saya udah sebutkan. Ini kurang lebih visualisasi arsitektural kayak gini. Kita percepat aja ya karena waktu. Ini juga ada produk, buat produk komersial, buat iklan misalnya. Terus juga bahkan untuk medis ya. Jadi CGI juga dibutuhkan untuk perencanaan operasi misalnya kayak gini. Terus juga untuk kebutuhan engineering seperti saya sebut tadi. Jadi untuk perencanaan itu. Dan sekarang bahkan fashion aja kita bisa membuat pola dan kita bisa mensimulasikan pola-pola pakaian yang sudah didesain sebelumnya dan dibuat di sini, akhirnya kelihatan gitu ketika dipakai itu jatuhnya kayak gimana gitu si baju ini. Jadi bisa dikoreksi dari pola langsung di komputer gitu ya. Tapi yang pasti fungsi paling dominan di 3D ini ya pasti 3D animation, kayak 3D animasi yang seperti yang sering kita lihat lah di animasi Pixar. Dan satu lagi pasti visual effect ya. Visual effect ini kebetulan kerjaan saya di Wiro Sableng. Bagaimana kita memanipulasi hasil syuting, menambahkan efek, di dalamnya ada partikel, dan ini cukup rumit ya pengerjaannya visual effect ini, karena bagaimana si visual effect ini sangat blending atau terlihat real bergabung dengan hasil syuting, jadi tingkat kesulitannya lebih tinggi dari animasi biasa. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Ini profesi-profesinya. Satu lagi yang pasti di video game. Di video game ini membutuhkan paling tidak ada 2 ahli di dalam komputer grafik. Satu, 2D artist, ya sifatnya ilustrasi ya. Entah itu dia untuk kebutuhan desain karakter misalnya. Terus juga bisa jadi buat buat gambar impresi yang mungkin di gamenya itu tidak seheboh ini, tapi digambarkan lebih untuk kebutuhan iklannya mungkin, atau mungkin untuk tampilan awalnya, untuk beberapa gambar-gambar impresinya. Nah, terus ada juga 3D artist yang membuat pastinya game aset ya. Game aset ini kan kalau kita mainin game itu ada karakternya atau mungkin ada environment-nya, itu yang pastinya perlu dibuat dulu di dalam software 3D gitu. Nah, jadi sebenarnya ini pada dasarnya sama 3D yang dipakai di animasi dan segala macam, cuman dengan spesifikasi khusus untuk kebutuhan game, dan pastinya ahli di dalam pembuatan 3D asset game ini ada orang yang juga khusus di sana gitu, spesialisasinya. Kurang lebih kayak gitu ya materinya, Kang Fadli. Maaf kalau kepanjangan dikit, tapi ini juga sebenarnya materinya udah saya singkat banget, cuma berapa halaman gitu. Saya kembalikan ke Kang Fadli ya. Oke, terima kasih Kang Gaga. Saya kalau saya ibaratkan dulu ya. Kang Gaga tuh kayak tim Jerman Panzer, biasa heula ke atasnya baru panas. Jadi di akhir mungkin baru teman-teman bisa melihat gitu sebenarnya potensi industrinya seperti apa. Jadi sebelum saya masuk ke Kang Chandra, saya coba mencatat beberapa poin penting bahwa ternyata teknologi, terutama komputer grafik, itu erat hubungannya dengan industri desain. Jadi banyak sekali potensi atau peluang-peluang industri yang bisa teman-teman masuki atau dapat ketika teman-teman menggeluti komputer grafik. Terus hal yang menarik di akhir adalah bagaimana kita bisa memisahkan ketika kemampuan atau technical skill kita tanpa art, atau bahkan yang kita juga menguasai art ya. Jadi teman-teman ketika menguasai komputer grafik bisa masuk ke salah satu ranah tersebut, bahkan bisa keduanya. Ya, jadi istilah rotoscoping ya kalau nggak salah tadi Kang Gaga bilang. Kalau teman-teman yang memang punya skill-nya kuat, oke, tanpa ada kemampuan art yang kuat, bisa juga masuk ke area industri kreatif sebetulnya. Nah, dan di situ bisa ada pilihan, ada spesialis dan generalisir. Jadi nanti teman-teman tinggal memilih saja kira-kira potensi dirinya ada di mana. Kalau sudah ingin menggeluti lebih lanjut, masuk ke DKV dan industri kreatif. Oke, itu catatan pentingnya.